Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adidas Guru bersama kameramen saya Mr. Kisnadi kembali lagi. Ini di konten horor maniak. Wah, ini horor maniak kali ini agak beda karena kita sedang berada di salah satu perlintasan kereta api yang berada di Purworejo. Tepatnya ini masih kawasan Baglen Purwodadi. Jadi kita langsung saja jalan ke sana. Ini apabila ada efek-efek asap bukan karena ada hantu, karena memang kameramen saya sedang rokok. Polosan lagi. Ampun nah. Jadi kita langsung ke sana. Nanti kita izin dulu sama ini Sembol Bakso. Kebetulan ini juga YouTuber. Sepi loh di Sorot aja, Bang. Ada orangnya gimana ya? Wah, demi apa ya? Wah, gimana? Oh, ternyata di sana. Yuk kita temui. Halo, Pak Sarwono. Iya, selamat malam. Ya, ini kita bersama Pak Sarwono. Ini juga YouTuber, channelnya apa, Pak? Sarwono Baglen. Sarwono Baglen. Langsung saja kalian subscribe dan jangan lupa untuk tonton Sarwono Baglen karena di situ ada konten-konten yang mengenai atau membahas tentang Purworejo ya, Pak? Ya, perkembangan Purworejo. Nah, selain itu dia juga beliau dia koyo koncoku wae, wah stiker koyo tak perantara wae. Jadi beliau ini sudah tunggu di sini berapa? Sudah belasan tahun. Belasan tahun. Iya. Mulai tahun Berapa ya? 2000 lupa ya. Oke, 2000 berapa pokoknya ya, belasan tahun 2000. Pokoknya 2000-an. Iya, Sebelum Masehi. Tua banget. Enggak. Jadi kita mau ini, Pak, mau ekspor sekitar sini. Iya. Ini katanya ya dengar-dengar juga dari teman-teman dari request juga katanya di perlintasan sini juga konon katanya agak-agak horor. Ini kan jenengan udah di sini udah bertahun-tahun gitu ya. Pasti ada cerita-cerita atau mungkin pengalaman. Cerita apa? Wah, cerita kancil nyolong timun gitu. Cerita-cerita yang agak-agak ya mungkin pengalaman pribadi atau dari mulut ke mulut gimana? Ada enggak? Yang kalau untuk pengalaman pribadi itu kalau melihat secara langsung itu belum pernah. Tapi kalau merasakan kalau malam-malam tertentu itu seperti ada angin lewat di dalam, terus bau-bau seperti dupa, bunga, terus bakaran singkong itu. Bakaran singkong. Bakaran singkong, bau bakaran singkong. Terus terasa bulu. Kalau bakaran singkong, ini tahu kameramen saya ini adalah Bahu. itu hal yang apa namanya alay. Gendru bau. Ya, jadi itu hantu alay. Jadi kita nggak perlu takut. Tapi itu salah satu pengalaman dari Pak Sarwono ini. Tapi kalau di sini banyak kejadian yang agak-agak janggal nggak, Pak? Mungkin pernah ada kecelakaan atau bagaimana di areal kalau lingkungan itu dengan- sering ya sering ya karena sering saya menolong waktu setiap saya yang jaga ya. Itu setelah palang ditutup itu sebenarnya nggak ada angin, nggak ada kendaraan apa-apa, tiba-tiba sebelum nyampe palang pun kendaraan ada yang kejatuhan, padahal nggak ada lawan, nggak ada apa, tiba-tiba jatuh sendiri gitu ya. Sering juga yang menabrak palang. Ini barusan kemarin 1 minggu yang lalu juga ditabrak juga. Setelah saya tanya karena udah sadar ya, itu hitungan detik itu enggak hitungan menit tapi hitungan detik. Kalau enggak saya bergegas menyelamatkan itu orang, enggak tahu seperti apa kejadiannya. Alhamdulillah saya berhasil menyelamatkan orang tersebut untuk lebih aman di tempat yang lebih aman. Setelah berhasil saya amankan, kereta melintas. Setelah itu saya tanya, dia itu ternyata tidak melihat kalau palang
tertutup. Padahal yang di sebelah sini sudah ada kendaraan yang berhenti. Oke. Itu. Dan itu sering setiap ada kejadian seperti itu, keterangan mereka tidak melihat jalur palang tertutup. Berarti bisa diambil kesimpulan kasusnya hampir sama ya? Hampir semuanya? sama, kasusnya hampir sama. Itu lebih sering dari arah barat. Sering yang dari arah barat. Dan sebelum perlintasan sana, kalau ada yang jatuh ditanya, itu seperti ada yang mendorong gitu. Jadi cukup ini ya, cukup mengerikan ya. Ya seperti itulah. Saya juga berpesan untuk semua ya pemirsa YouTube, Ya. pemirsa Di seluruh di seluruh di seluruh dimanapun yang hendak melintas di sebidang perlintasan kereta api, kurangi kecepatan kendaraan, patuhi rambu-rambu yang ada, lepas headset ya, sering yang menggunakan headset dilepas, musik dikecilin, tengok kiri dulu baru tengok kanan, tengok kiri dulu karena kereta itu paling dekat yang kiri, sebelah kiri. Tengok kiri dulu baru tengok kanan, pastikan dari kedua belah arah itu aman ya. Seandainya kalau ada kereta yang udah melintas, kita jangan bergegas langsung melanjutkan perjalanan, tapi kita tengok dari lawan arah, pastikan dari lawan arah itu aman enggak. Kalau aman baru kita melanjutkan perjalanan. Yang pastinya kita berdoa. Nah, itu dia. Nah, karena keselamatan itu selain dari diri kita juga harus berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berlaku untuk teman-teman di seluruh dunia ya yang menonton video ini. Jadi bukan mentang-mentang mau lewat sini terus baru menggunakan peraturan yang disebutkan oleh Pak Sarwono tadi, tapi di seluruh palang pintu kereta api ini aja yang ada palangnya aja banyak kejadian, apalagi yang nggak ada palangnya. Nah itu kalian harus lebih berhati-hati lagi karena ini sepur ya bos. Nah nek mau jalan raya motor mungkin masih motor aja bisa bikin mau lewat. Nah situ bentar lagi lewat ya. Bentar lagi. Jadi kita boleh nanti sambil lihat-lihat ke sana Pak, saya bisa. Monggo ya. Jadi kita sana dulu. Ini Pak Sarwono katanya mau kereta mau lewat, nanti ya, kita kembali ke sini lagi ya, kita cek ke sana karena ada cerita apa di sana Pak? Ada sosok apa? Ada cerita dikit aja. Ada anak kecil ya. Oke, stop. Nanti ceritakan. Jadi monggo kalau mau dilanjut dulu, saya mau sana dulu ya. Oke, yuk Bu, kita cek ke sana. Katanya tadi ada anak kecil. Ini buat kalian yang sering nonton video saya, udah katakan berkali-kali saya itu kurang gimana ya? Kurang afdol kalau sama anak kecil. Nah, sambil disorot nih. Kita ini sambil nonton kereta lewat dulu ya. Nah, Ini keretanya dari selatan. kok medeni ya? Gimana? Ada perasaan gimana Bu? Medeni nek ora sepur. Nih, kita bisa sorot ke sana Bu. Anginnya kencang ya. Jadi kita agak ke sini, agak minggir. Ini merusak rambut. Oke, mungkin lighting bisa dinyalakan. Ya, kita sambil jalan. Kelihatan kan? Kelihatan. Jadi Pak Sarwono bilang ada sosok anak kecil. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya lokasinya
tidak ini ya, tidak terlalu, bisa dibilang energi negatifnya itu nggak terlalu banyak. Oke. Jadi kalau ini tempat yang cukup cocok untuk sosok sugus atau bisa dibilang Pocong. Mister Pocongan harga. Kita pilih. Ada tempat yang cukup menarik. Jadi ini ada area yang berupa apa namanya, pisang ya, banyak pohon pisang di sini. Tadi sekelibat saya melihat ini ada sosok putih di sekitar sini tadi. Ya, tadi di sini tadi. Waktu saya agak gini-gini tadi memastikan tadi. Jadi ini tempat nongkrongnya mereka ini. Tempat nongkrong. Ini juga tempat, istilahnya ini kayak kalau di dunia kita itu kayak warung kopi gitu ya. Kayak warkop. Tapi buat nongkrong, buat main gitu. Nggak tahu ini apa. Kandang ayam apa ya? Oh. Ceritanya besok. Kayak kandang bedus ya, Bu ya. Mungkin ini besok mau dijadikan kayak peternakan. Agak bau-bau nggak, Bu? Mampu koyo hatang. Kayak ini ya, busuk ya, bau busuk. Po hatang odok, Bu. Ini biasanya buat teman-teman ketahui ya, kalau misalkan kita mencium bau-bau busuk tapi nggak ada wujudnya, atau kita cari sumbernya itu tidak ketemu, itu biasanya sosok seperti bisa dua kemungkinan. Yang pertama adalah sosok pocong, yang kedua adalah sosok seperti kayak itu loh, Bung, sundel bolong gitu loh, Bung. Jadi ini pocong tapi mukanya yang rusak itu loh. Kalau kalian pernah melihat atau mungkin teman-teman yang punya kemampuan untuk melihat pernah menemui hal semacam itu baunya selain busuk itu amis gitu kan. Ini ada pohon pisang lagi. Kita berjalannya nggak terasa udah cukup jauh. Ini lokasinya cukup sepi ya di sini ya, Bang. Nyengat ya, Pak. Iya ya. Ini tempat yang strategis itu tadi yang anak kecilnya tadi itu ngintip, Bu. Anak kecilnya tadi ngintip di sini. Stop di situ aja, Bu, kamu, Bu. Masih kelihatan tadi dari situ? Masih. Tuh lagi mencari sosok-sosok nak kecil-kecil. Apa? Lagi cari anak kecil, Pak. Ada sebabnya, ada anak kecilnya. Ternyata ini ada mainan. Pasti yuyu. Bukan itu. Oh. Ini kayak serangga. Nah, tadi di sini ambil ngintip kita kan. Nah, ini ada serangga di sini. Nah ini. Tadi seperti gini. Terus lihat kita datang, sebenarnya tadi di sana tapi apa namanya,
kita jalan ke sini, dia semakin ke sini, semakin ke sini, semakin ke sini. Terus tadi menghilang ke sebelah sana, ke arah sana. Apa menghilang itu di rumah sana? Nggak tahu juga. Atau kembali ke dimensi lain juga bisa. Anginnya ini ya agak-agak bikin merinding ya, beda ya. Kayak yang di sana tadi beda ya, Bung. Beda. Yang di pos tadi ya beda ya. Jadi kita semakin kesini rasanya itu semakin beda ya. Rada lumayan. Iya iya. Nah, kita ke sana. Tadi kan Pak Sarwono tadi bilang apa itu bok atau apa itu ya? Mungkin itu ya. Itu box listrik apa? Box apa itu? Apa yang tadi diceritakan katanya Pak Sarwono tadi anak kecilnya itu sering munculnya di sini. Merinding nggak, Bung? Kerasa lebih merinding nggak kalau jalan ke sini tadi? Ya, lumayan lah, dikit lah. Beda ya. Ini ada tulisan agak jelas. Tulisan saru. Tulisan saru ya, jadi nggak usah dibaca. Oke. Akses buat ke sana sebenarnya saya agak tertarik di sebelah sana. Kayaknya rada lumayan itu, Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita itu jalan ke sini auranya itu semakin gimana gitu ya. Auranya semakin bikin kita agak-agak apa namanya, makin merinding. Jadi bisa dibilang ini apa namanya, tempat ini ya, kota ini itu seperti tempat dia biasa berada di sini. Tapi saat ini udah enggak gini. Mungkin karena kita ke sini. Mungkin bau menyan juga, Pak. Oh iya ya. Bapakmu kan menyan. Jadi mereka pada ini ya, pada mencari tahu siapa ini yang sini. Kita sambil jalan ke sana, sambil lihat-lihat lagi. Siapa tahu ada sesuatu yang gimana, Bung? Tadi sempat ada hal-hal yang sempat dirasakan, bisa diceritakan? Rasanya ya rada adem itu. Ademnya beda ya? Bukan karena cuaca ya? Bukan karena cuaca ya? Tapi kayak kita kayak masuk kemana gitu ya? Jadi ini ya, kalau menurut saya ya, ini tuh kayak ada dimensi lain, tapi dimensinya itu seperti cuman mepet gitu ya. Jadi kayak cuman kita itu ini di sini, ini di sini. Jadi di antara itu. Di antara dua belah pihak. Iya, sangat sangat tipis. Sangat tipis. Nanti kita coba tanya ke Pak Sarwono, kira-kira ada apa lagi, sempat ada cerita apa lagi. Tadi sempat lihat-lihat sekelebat bayangan nggak, Bu? Kalau saya nggak ada. Nggak ada. Selain perasaan lebih dingin dan dinginnya itu beda, apa lagi? Ya ada merindingnya. Tapi bukan merinding dingin loh. Ya, Merinding ya. rada horor. Nah ini kita lihat di sini tuh warung kopinya mereka, warkopnya mereka ini. Di situ ada, Bung. Saya mau agak nah, takutnya kalau ada ular. Gula Jawa.
ada apa namanya, tadi sempet ada sosok kayak nggak suka gitu. Nggak sukanya itu bukan waktu kita datang, jadi sebelum itu dia juga udah nggak suka. Nggak sukanya saya nggak tahu kenapa, tapi dia itu seperti memberikan kode ada sesuatu yang tidak dia suka itu. Oh, mungkin karena ada pembangunan ya, Bisa jadi. karena itu kan juga bikin lahan mereka makin kecil. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini juga lahan kosong. Itu kan sebuah proyek. Ya jadi kita nggak bisa menyalahkan. Jadi kita bau agak busuk itu di sebelah sana ya Bu. Gimana ya? Tuh di sebelah sana kayaknya. Sekarang udah enggak loh. Busuk hilang. Ya hilang. Begitu. Ini malah bau menyan ini. Nah, aku Ya ini kendaraan saya ini. Aduh. Emang itu salah satu trik saya supaya ada eksistensi. padahal ya kene enten nuju Saya temenan. Karena saya apa namanya belum bayar dia. Oke, ada kereta lagi Bu. Aduh, sik, Wah, Pak. ini Boleh nggon sing tato. ada kereta lagi. Saya nggak tahu ini keretanya sebelah mana. Oh, sebelah sana Bung. Tuh, ini. Yang ora ngerti nek karo kereta. Kita perjalanan ini dapat 2 kereta saat kita jalan di sini. Lumayan. Lumayan. Ini nanti saya ceritakan setelah keretanya lewat. Saya cuma ingin berasumsi ini benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan ini benar, ini salah satu sesuatu yang menarik dan saya baru tahu. Kita tunggu keretanya lewat dulu Aku tak dodok. biar nggak kabur ya Bu. Jadi ya, saya lanjutkan. Tadi kenapa kok saya bilang kalau saya lihat dulu keretanya lewat, waktu lewat ada apa? Jadi gini. Jadi waktu ada sesuatu yang jalan dari sana, itu sosok-sosok gaib itu ada yang terus mendekat gitu loh. Jadi perasaan kita juga agak gimana gitu. Selain kita ya agak-agak ngeper karena kita dekat dengan kereta, itu juga ada energi lain yang apa namanya, yang ada bersama kita. Jadi ada pergesekan gitu. Makanya kamu ini tak tanyain agak jujur, agak ngerasa agak mual gak? Ya lumayan lah. Jadi saya dulu pernah bilang kalau misalkan ada pergesekan kekuatan dari 2 dunia itu akan ada sesuatu yang terasa di diri kita. Kalau misalkan kita bisa merasakan ya mungkin itu cuman efek ya, tidak selamanya efek itu terus permanen kemudian bikin kita gimana. Ini besok kalau misalkan ini besar ya, ini pohon jati ya, ini cocok buat rumah mereka juga. Tapi ini untuk saat ini kalau segini ya cuman buat pesanggaran, buat nyanggrah gitu lah, buat istirahat. Kalau warung kopinya sana agak mual. Biasa. Di sini tadi lewat ke sini tidak terlalu terasa energinya, tapi sekarang jadi agak terasa ini. Padahal tadi waktu kita lewat ini enggak terlalu terasa. Nah, ini kita sudah mau sampai di kos. Kita akan Pos roda.
Kita akan tanya-tanya ke Danang Tagi ya, Boy? Ya. Ya, ini kita ketambahan ada Bapak Sinta? Pak Sukadi. Oh, oke. Di sini juga. Nah, ini biasa dia. kalau Ini namanya Ukamsi. Orang kampung sini. Nih, kita bisa tanya-tanya juga ini sama beliau. Ini kita tinggalnya di mana, Pak? Saya di sini Dekat sini ya? belakang. Oke. Ini kan kita lagi sambil les Pak tadi sama Iya. Pak Sarwono. Ini kita mau tanya-tanya. Mungkin Bapak sempat ada cerita apa di sini? Ada pengalaman atau gimana? Nggak ngikutin mas saya mas. Waduh, nggak ngikutin. Benar. Waduh, ini berarti kita harus tanya si Bau Reksonya langsung ini nih. Ini tak kira tadi itu tim saya. Tak kira tadi itu si Danang Tagi ya tadi. Tak kira nyusul ke sini. Oh, ternyata bapaknya sini. Mohon izin ya Pak, niki kula ya Pak, urusui Pak Sarwono nih. Bisa tanya-tanya lagi. Iya. Oke. Tadi itu ketemu Pak yang bocah, tapi nggak di box listrik. Oh, gitu ya. Sebelumnya malah di apa namanya? Mobil apa Bung? Gedang. Gedang. Itu di Pohon pisang tapi yang paling dekat dari ini, dari box Box listrik. listrik. Oh iya. Tadi ada apa itu? Pohon yang ada durinya itu. Iya. Itu lagi apa namanya? Kayak main gitu. Kayak mainan. Iya, sering mainan di situ. Oh, memang sering main Oh, di situ. karena waktu itu ada teknisi dari pihak PT KAI benerin yang di box itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib mereka kaget melihat anak kecil loncatan di box itu. Naik turun tuh. Padahal boxnya tinggi. Ya, padahal boxnya tinggi. Kalau anak kecil biasa kan Iya, nggak mungkin. nggak mungkin. Nah, dia kaget. Setelah itu dia berhenti karena Maghrib juga. mereka juga menyadari bahwa sebentar lagi mau maghrib. Oke, jadi seperti diperingatkan. Oke, Ya, waktunya break lah ibarat break, kata. ya menjalankan Ya. sholat maghrib, waktunya untuk istirahat gitu kan. Jadi tadi kita jalan ke sana itu pertama lihat sambil kayak main-main itu terus Iya. lari ke agak ke sana Ke itu. selatan ya. Iya. Agak ke selatan. Terus tadi itu ada 2 rumah itu yang kayak cukup tua tadi. Saya tertarik sebenarnya di apa namanya? Kayak kebunnya itu sebelah sananya itu tertariknya sebenarnya sebelah sana, tapi kok akses jalannya nggak ada. Oh iya. Iya, tapi Tempat Mbak Irjo. oh gitu. Seperti bangunan. Iya, bangunan. rondo. Iya. Oh, oh. Itu kan peninggalan Belanda. Atau bagaimana? Itu emang rumah kuno itu. Oh, itu memang rumah kuno. Tapi masih di tempat. Masih. Padahal Masih. kalau dari ini apa dari pinggir jalan kalau kita lewat kayak ini ya, kayak rumah kosong ya. Tapi di belakang masih. Oh, tapi di belakang mas, cuman depannya aja ya yang cuma terlihat. depannya. Iya. Ini ya, oke. Terus tadi juga apa namanya kita nemu apa tadi Bung? Nemu ada apa namanya? Sugus. Ada apa namanya? Pocongan harga. Iya. Pocong. Tapi mukanya rusak. Ya, kan, Terus mengeluarkan bau busuk gitu. ya karena seingat saya ya, selama saya jaga di sini, seingat saya kejadian di sini itu yang langsung meninggal itu, seingat saya itu udah ada 10 korban. Itu belum yang dulu. Oke. Mungkin apa namanya itu perwujudan dari jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Karena ya kita percaya kalau orang udah meninggal kan urusannya udah beda lagi, udah beda alam. Tapi ya itu tadi kalau saya pernah jelaskan apabila kita berada di suatu tempat, misalkan kecelakaan atau kamar mayat dan lain sebagainya, kalau kita menjumpai sosok yang serupa dengan orang yang bahkan sudah meninggal, itu sebenarnya hanya jin yang menyerupai. Iya. Jadi kalau misalkan kamu ke Eropa, kamu tetap bakalan lihat pocong, padahal di Eropa nggak ada orang mati di pocong, ya. Kalau misalkan orang Eropa ke sini, dia pasti tetap lihat Dracula karena dia tidak tahu pocong kayak gimana. Nah, itu salah satu perwujudannya. Jadi jin itu bisa tahu pikiran kita itu bagaimana. Termasuk kalau kita masuk ke tempat-tempat yang wingit gitu, kita kan nggak boleh berpikiran kotor. Nah, itu juga dia nggak suka. Tadi kita agak ke sana itu sempat juga kayak ada sosok tadi perempuan itu kayak lihat kita itu kayak nggak suka awalnya.
Tapi dari awal itu udah kayak nggak suka. Iya. Terus kita ke situ makin nggak suka. Tapi tadi ini kebetulan asisten saya sambil udut menyan. Jadi kayak agak ini ya, kayak agak kita itu kayak ngasih apa namanya pajak ini, uang jalan gitu, kayak ngasih uang jalan. Saya sempat agak bertanya, tapi bahasanya kan saya nggak tahu. Tapi sepertinya ada sesuatu yang di sini itu dia tidak suka, sesuatu yang baru yang dia tidak suka, entah kenapa. Atau mungkin itu pembangunan apa tuh? Itu Kandang. rencananya itu mau ditempati domba. Oh domba. Rencananya karena ini belum diisi. Oke. Belum diisi. Ya tadi saya sempat berspekulasi itu entah benar atau tidak, tapi yang nggak usah terlalu dipercaya. Mungkin ada lahan mereka yang terpakai, kemudian mereka jadi agak-agak kurang suka seperti itu. Ya di sini kalau misalnya ada personel baru, pasti melihat sosok. Sosok apa ini? Yang sering Kalau Mas Teguh itu sosok wanita. wanita. Sosok wanita. Wah, Ya Ayu. dari sini. Nah, begini. Orangnya di sini. Cantik gak, Pak? Di sini. Sosoknya di sini. Ya di sini. Enggak masuk di dalam pos, enggak, cuma melihat di dalam itu melihat si penjaga yang baru itu. Kalau saya terus terang, kalau saya belum pernah melihat sosok seperti itu. Mudah-mudahan jangan sampai. Kalau pengen rasain mau Bisa. bisa sendiri. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak. Tapi kita itu ada acara apa namanya? Ya kayak gimana. Tapi sebenarnya di sini ada sosok terdekat sebenarnya. Jadi sosoknya ada di sebelah sini. Iya. Karena di sini ada dua lokasi ya. Iya, iya. Di dua lokasi. Sebenarnya di sana ini kan sebenarnya sumur. Iya. Nah, itu di situ. Terus kedua di sana. Di Palang yang sebelah Di selatan. Ya? Palang yang sebelah barat. Oh, barat. Sorry, selatan terus baciker. Wah, Yang Barat. ketiga di rumah sebelah. Oke. Kalau lebih jauh sedikit yang di barat sana lagi. Sebelah sana. Jadi Ya lumayan, sebenarnya lumayan. banyak. Tapi karena gini loh, sini tuh banyak tongkrongannya Pak. Iya. Banyak tongkrongan. Jadi kebun pisang yang rumpun pisang tadi itu saya bilang ke dia, ini warung kopi nih bro. Ini tempat nongkrong mereka. Dan ini besok kalau jatinya ini udah besar, ini bisa jadi rumah. Tapi kalau sekarang masih sebatas Nah pesantren. itu kan ada satu pohon jati yang Ya. tumbang kemarin sore. Iya, itu masih rantingnya masih di bawah itu Iya, tadi iya, dikumpulin itu ya. kemarin sore. Karena kemarin sore sempat hujan lebat, Oh, iya, sampai kemarin. angin kencang. Itu tumbang. Nah, itu pohon jati itu tumbang. Jadi di sini itu kalau bahasa kita itu cakruk. Iya, di sini itu cakruk. Terus yang di sana juga jadi dari makhluk-makhluk dari berbagai daerah itu dari mana itu ya kalau kita ya tongkrongannya nang kene. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu cakruk, kalau bahasa Sundanya itu saung. Jadi tempat buat kita kalau misalkan di kampung itu ngumpul-ngumpul, nah di situ base camp lah. base campnya. Base camp, Iya, buat bahasa kerennya base base camp. camp. Tapi kalau jatinya itu besok kalau misalkan udah besar banget itu bisa jadi rumah. Tapi kalau sekarang itu kayak pesantren, jadi buat ngumpul. Tapi kalau misalkan mau jajan-jajan itu itu tadi ya, di pohon pisangnya tadi. Oke, jadi udah berapa menit Bung? Wah, setengah jam itu. Setengah jam, oke, setengah jam cukup, gak usah terlalu banyak ya, karena yang nonton juga paling sedikit. Nah, Oh, jadi- alhamdulillah papat. Oh, alhamdulillah papat. Jadi besok ya, semoga semakin beranak. Jadi terima kasih Pak Sarwono sudah menemani perjalanan saya dengan Pak Sinten? Iya, Pak Sukadi. Pak Sukadi ya, ini GPS-nya sini ya, Gaen Preman setempat maksudnya. Jadi sudah memberikan izin kepada kita untuk belusukan ke sini, pengen tahu sejarahnya atau kejadian apa yang pernah di sini terjadi, bagaimana sudah dijabarkan oleh beliau. Dan jangan lupa tetap tonton Adidas Goro Channel karena masih banyak video-video yang akan saya upload. Dan jangan lupa ini besok tetap ada Ramal Esgoro. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel dari Sarwono Baglen. Sarwono Baglen. Itu buat kalian yang CPP Cah Purworejo Perantauan. Perantauan. Nah itu
tonton saja channelnya beliau. Itu channelnya bagus-bagus karena jam tayangnya lebih tinggi dia daripada saya. Iya, jadi beliau itu sudah sangat luar biasa. Dan ingat, apabila ada sesuatu yang tadi saya salah bicara atau salah menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu tadi manusia itu tempatnya salah. Dan juga ingat, ini tuh hanya sebatas kita sharing, kemudian juga bukan maksud untuk menyombongkan kita punya kemampuan gini-gini, enggak, sama sekali tidak. Kita hanya ingin explore dan memberitahu pada teman-teman bahwa dunia lain itu ada, tapi kita juga tidak perlu takut karena segala sesuatu di dunia ini kekuatan terbesar adalah Tuhan Yang Maha Esa. Saya Adi Dasgoro dan kameramen saya Mr. Kisnadi undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.